Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah hari ini kita pagi ini sehat ya semua Ibu ya. Bapak sehat ya. Kalau enggak sehat enggak nyampe sini ya. Tapi ini sehatnya bukan sehat lahir aja, ini sehat batin juga ya. Karena orang walaupun sehat lahirnya tapi batinnya enggak sehat, enggak nyampe juga ke sini kan. Jadi ada niat yang kuat ya, kita ingin terus melanjutkan kajian-kajian kita. Dalam Islam kita punya pandangan bahwa tidak ada kata pensiun, kata berhenti dalam menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu itu adalah sepanjang hidup. Ya, kalau sekarang orang bicara tentang bahasa itu, bahasa kampung saya itu namanya long life education ya, pendidikan seumur hidup ya. Itu sudah lebih dulu Rasulullah SAW untuk menyatakan itu. Apa kata Rasulullah itu? Utubul ilma, bukan itu sampai minal mahdi ilal lahdi. Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai, artinya apa? Boleh dari buayan itu sudah terjadi proses pendidikan itu. Apa benar? Ya, sudah terjadi karena misalnya ibunya menyanyikannya dengan lagu-lagu Al-Quran, dengan nyanyi-nyanyi atau yang dengan bahasa-bahasa yang bagus ya, dengan yang berisi pengajaran nasihat, itu sebetulnya anak itu sudah mulai ya menangkap ya, merekam apa yang disampaikan. Nah, itu. Jadi pendidikan sudah berlangsung sampai dari buayan sampai sampai meninggal nanti. Insyaallah mudah-mudahan kita tidak pernah berhenti menuntut ilmu pengetahuan ya. Jadi mungkin barangkali tidak perlu ke masjid, di rumah juga kita bisa. Akses untuk mendapat pengetahuan itu semakin hari semakin banyak. Kita punya HP ya, itu juga bisa untuk pengetahuan. Baca Quran tadi tidak pakai mushaf lagi, pakai HP. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, oh nggak bisa, saya nggak bisa sempat itu, nah tidak ada itu. Itu apa namanya? Yang penting bagaimana kita sehat lahir batin, lahir kita sehat, batin kita juga sehat ya. Hari ini kita bicara sedikit tentang refleksi Timur Tengah, tapi tidak ini bukan semacam apa itu yang di TV itu, komentar-komentar ya, pengamat internasional, bukan begitu. Itu kan sekedar melihat secara pragmatis ya fenomena yang ada, kemudian dia memberikan komentar ya. Tapi kita di sini kenapa kita harus bicara tentang Timur Tengah ini? Karena kita punya hubungan historikal, sejarah dan emosional ya. Jadi itu masalahnya. Kenapa? Kalau kita bicara sebagai bangsa, itu sebetulnya negara-negara yang pertama dan awal yang memberikan pengakuan terhadap negara Indonesia itu adalah negara-negara Arab ya, dan Mesir, kemudian Arab Saudi, kemudian Irak, kemudian Yaman, kemudian Palestina. Malah Palestina itu yang pertama ya, walaupun dia waktu itu masih belum terjajah dan belum resmi merdeka, tapi dia sudah memberikan pengakuan ya terhadap kemerdekaan Indonesia. Ini sangat hebat sekali. Jadi karena itu kalau ada orang misalnya mengatakan bahwa kita tidak punya hubungan emosional dan tidak ada katakanlah balas budi kita, ini ada hubungan sejarahnya. Ya, jadi kita bicara tentang Timur Tengah tidak hanya dalam bentuk ya semacam komentar-komentar yang pragmatis ya, tapi itu adalah suatu rasa tanggung jawab moral kita, bahwa kita punya hubungan emosional dan hubungan sejarah dengan dan negara-negara Tengah yang hari ini kita lihat mereka sedang menghadapi satu situasi yang luar biasa, yang sangat kritis, konflik ya. Karena diadu domba, karena dipecah belah oleh Amerika dan Israel, sehingga sehingga mereka sekarang sudah terpecah belah ya. Sehingga terakhir terdengar ada Uni Emirat Arab dan beberapa negara Arab lainnya itu memberikan ya, mengizinkan ya pangkalan militer Amerika di sana untuk menjadi tempat landasan untuk Amerika menggempur negara Republik Islam Iran itu. Ini kan luar biasa ini ya.
luar biasa. Jadi ini kita hari ini sedikit bicara tentang itu. Kenapa? Dan yang kedua, kita punya hubungan emosional apa? Karena kita ini memang kita bicara ukhuwah itu tidak hanya dalam spektrum yang sempit, tapi dalam suatu hal yang luas ya. Karena Allah SWT dalam surah Al-Hujurat dalam ayat 10 itu mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, itu sangat universal. Dia bicara iman di sana bukan orang beriman di kampung kita aja, bukan satu masjid aja, bukan hanya satu negara, tapi secara universal seluruh dunia ya. Di mana saja orang beriman kita harus melihat mereka, memandang mereka sebagai sahabat kita, saudara kita ya, saudara itu. Nah, saudara itu dalam Islam itu dalam bahasa Arab itu banyak tuh. Saudara itu ada disebut dengan sahabat ya. Sahabat itu dalam satu yang dekat lah ya, satu lingkungan. Kemudian ada disebut dengan zamil. Zamil itu dari zamil itu muzammil itu termasuk ya satu dekat sekali itu. Kalau bahasa apanya ya satu selimut itu namanya. Satu apa namanya? Satu ya ayyuhal muzammil kan itu. Seolah kita ini betul-betul sangat dekat sekali. Ya. Kemudian ada disebut dengan sadiq itu teman yang dipercaya, yang menyampaikan ya pesan-pesan yang benar, nasihat yang benar itu teman. Kemudian ada rafiq itu halus. Teman-teman yang sudah kita yang bicaranya halus, pergaulan halus gitu. Jadi banyak bahasa-bahasa seperti itu ya. Ada Khalilullah. Khalil itu yang paling dekat juga. Jadi teman itu luar biasa dan disebut ikhwah itu kenapa? Karena ini hubungan persaudaraan, akhun. Ikhwah itu saudara kita ini, kita kakak itu usrah itu. Jadi akhun itu, ikhwah itu ada saudara kandung. Jadi kalau Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, itu artinya apa? Artinya kita adalah saudara kandung ya. Jadi ya, ada disebut juga ukhuwah itu ada ukhuwah basyariah ya, sesama manusia ya, kita ini semua cucu Adam. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan kanan nasu ummatan wahidah, adalah manusia itu umat yang satu. Jadi tidak ada semua ini kita ada cucu Nabi ini, keturunan Nabi kita ini, Nabi Adam gitu kan. Ya ada yang itu kita semuanya cucu Nabi ini ya, Nabi Adam gitu. Kalau Adam misalnya tidak mengaku cucu Nabi Adam, itu berarti cucu monyet gitu ya. Nah, kita ini cucu Nabi Adam ya. Karena itu ukhuwah besariah. Kemudian ada ukhuwah wataniyah, kita ini satu bangsa, itu ukhuwah juga. Ya, saudara juga. Kemudian ada ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah islamiyah. Yang disebut dengan innamal mu'minuna ikhwah. Itu adalah hubungan yang paling dekat ya. Orang boleh putus bersaudara, orang boleh pindah negara ya. Orang boleh juga misalnya merasa tidak punya kepentingan dengan orang lain. Tapi ketika dia orang beriman, dia terikat dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maka oleh karena itu sebagai muslim ya, sebagai mukmin kita punya tanggung jawab moral ya. Untuk apa? Untuk merasa mengakukan hubungan yang terus menerus. Ya, kita tidak boleh memusuhi saudara kita. Selama seorang muslim itu dalam iman tauhid yang benar, selama itu kita tidak boleh memusuhi mereka. Perbedaan apapun di antara kita dengan orang Islam lainnya, dengan kelompok Islam lainnya, itu tidak boleh menjadikan kita memutuskan hubungan antara kita dengan mereka. Mengaqati'ur rahim dalam Islam itu termasuk perbuatan yang sangat luar biasa. Itu salah satu daripada orang yang menyebabkan orang masuk neraka. Jadi memutuskan satu rahim dengan saudara kita sama muslim itu termasuk dosa besar ya. Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk membangun itu. Maka ada perintah fa'aslihu itu kan tuh. Innamal mu'minuna fa'aslihu. Fa'aslihu itu apa? Jamnya itu apa? Selanjutnya itu aslihu itu daripada islah itu syigat amar ya, kalimat perintah. Dan perintah itu dalam kaidah disebutkan al-aslu fil amri mufidun lil wujub. Hukum pokok di perintah itu memfaedahkan bagi wajib ya. Jadi kita wajib melakukan islah. Kalau ada saudara kita di antara saudara kita yang terlibat konflik ya, baik itu antara satu individu dengan individu lain maupun dari satu kelompok dengan kelompok lain, satu negeri dengan negeri lain dan negara dengan negara lain, ketika dia beriman maka kita punya kewajiban untuk saling berusaha melakukan islah itu. Ya, fa'aslihu itu syirat amar itu. Jadi amar itu wajib ya, wajib hukumnya. Nah, mawal wajib, apa yang dikatakan wajib itu yusabu ala fi'lihi
wa yu'aqabu ala tarkih. Ya, berpahala mengerjakannya, berdosa meninggalkannya. Kalau ada orang-orang Islam yang mengetahui ada saudaranya beriman, ya, kemudian mereka itu tidak saling tidak berusaha untuk memperbaiki persaudaraan satu sama lain, ya, ada saudaranya terlibat konflik, maka orang itu sebetulnya tanpa sadar dia berdosa. Katakanlah ibu di rumah, ibu di RT atau di kantor atau di masjid, ada teman yang selama ini akrab, tapi kemudian ketika lihat dia sudah mulai tidak mau bicara, tidak ketemu. Kemudian kalau pulang biasanya bareng sama-sama, kemudian pulangnya tidak bareng lagi, misalnya kan, duduknya sudah mencil gitu. Ini kita sudah baca ini hubungan diplomasinya terganggu ini, ya. Sudah terganggu. Ini kita berusaha untuk apa? Untuk mendamaikan. Nah, mendamaikan saudara kita yang sedang konflik itu adalah termasuk perbuatan yang diwajibkan, diperintah oleh Allah SWT. Dan ketika kita membiarkan saudara kita berpecah belah, bermusuh-musuhan, itu termasuk perbuatan dosa. Nah, dalam perspektif inilah kita juga melihat Timur Tengah. Ya, kalau Timur Tengah itu saudara kita, secara emosional dia itu adalah merupakan saudara kita sesama Muslim, kita merasa kewajiban, baik sebagai pribadi maupun sebagai umat, sebagai bangsa, kita harus ikut. Apalagi negara kita ini negara yang negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam gitu. Maka ada beberapa catatan penting yang saya ingin sampaikan di sini. Ya, pertama, Indonesia itu negara bangsa dengan penduduk Muslim. Indonesia semestinya mampu memainkan peran penting dalam mendorong perdamaian, keadilan, dan persatuan dunia Islam. Indonesia memiliki modal besar berupa tradisi keagamaan yang kuat, budaya musyawarah, serta pengalaman hidup berdampingan di tengah keragaman suku, agama, dan budaya. Ini agak beda sedikit dengan apa? Kita ini, alhamdulillah sekalian, di negara kita ini, apapun yang terjadi sekarang yang barangkali mungkin banyak pendapat segala macam, tapi negara ini masih demokrasinya masih jalan gitu. Kalau di Indonesia kita masih bisa, Bu, misalnya mengkritik pemimpin itu masih bisa. Cuma lihat di apa tuh sekarang di media sosial itu kritiknya bukan main-main lagi. Yang dikritik itu bukan siapa-siapa, presiden, ya. Jangan coba itu yang seperti itu, jangan coba di negara Arab Saudi, enggak ada, Bu, ya. Negara itu ada imam mendoakan Palestina saja, atau mendoakan mengetahui itu sudah dijebloskan itu, ya. Itu kita masih alhamdulillah, ya. Artinya bagi para pendakwah, bagi para yang biasa mengkritik, itu agak apa itu? Indonesia ini masih surga ini. Mau bicara apa saja enggak ditangkap itu, ya. Masih, kecuali kalau udah terberlebihan provokasi baru ini. Jadi artinya apa? Ya, bahwa kita sebagai bangsa, sebagai umat Indonesia ini, kita punya budaya yang kuat, tradisi kita bermusyawarah itu masih tinggi. Nah, pengalaman hidup kita berdampingan dengan berbagai suku, agama, dan budaya itu juga sudah apa? Kita biasa aja, kita dengan teman-teman sebelah rumah kita, tetangga kita non-muslim, kita bisa berbuat baik karena Rasulullah SAW juga mencontohkan begitu. Islam tidak mengajarkan kita memusuhi orang lain, karena dakwah kita yang kita lakukan itu harus berdasarkan apa? Tausiah bil haq, tausiah bil sabri, tausiah bil merhamah, dengan kasih sayang. Kita berdakwah bukan dengan rasa benci, ya. Kita mendakwahi orang-orang yang muslim agar dia melaksanakan Islam secara benar, mendakwahi orang-orang non-muslim agar dia bisa menerima keyakinan Islam itu dengan rasa kasih sayang. Kenapa? Karena dia itu adalah saudara kita, sesama manusia. Kita ini satu, Bu. Ini, Bu, percaya nggak percaya, ini kita sama-sama orang Padang semua ini. Ya, betul nih. Nabi Adam dan Hawa itu jumpanya di mana, Bu? Di Padang. Iya, Padang Arafah itu. Di Padang Arafah itu. Situ jumpanya itu, ya. Nanti makanya kita nanti pulang sama-sama pulang ke Padang juga. Padang Mahsyar, ya. Ya, kita ini orang Padang semua. Jadi kita ini umat yang satu, ya. Oleh karena itu kita merasa saudara kita yang non-muslim yang katakan menjadi, kalau di Muhammadiyah, di matang keyakinan cita hidup muslim itu dinyatakan bahwa dakwah Muhammadiyah ini kepada dua kelompok.
Satu kepada yang Muslim agar mereka betul-betul melaksanakan Islam menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua kepada yang non-Muslim agar mereka menerima Islam itu secara sebagai keyakinan gitu. Jadi oleh karena itu kita berdoa tidak boleh marah-marah. Itu namanya bukan ceramah, itu cemarah namanya. Nah, kalau marah-marah itu bukan cemarah itu. Kalau kita ini ceramah itu apa artinya? Ramah-ramah gitu ya. Mengecek ramah-ramah itu C itu kecek itu ya. Bahasa namanya C ramah, mengecek ramah-ramah, tidak boleh marah-marah gitu ya. Jadi gitu. Nah, jadi artinya apa? Kita ini merasa ya bangsa yang punya pengalaman tradisi yang kuat. Ya, kita mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk melakukan upaya-upaya perdamaian itu. Nah, makanya kita harus memainkan peran penting itu. Apalagi ya kita ini seharusnya tidak menjadi penonton, nggak boleh kita. Seperti ada komentator tentang dunia itu kita lihat begini, kita tidak boleh. Dan oleh karena itu sesama Muslim kita juga tidak boleh berpihak bersatu dan lain. Kita harus berusaha ini memusuhi satu menegakkan yang lain, tidak begitu. Ya kita harus berusaha bagaimana kemudian sudah kita seiman itu bersatu. Kita kuat bersatu itu merupakan sebuah jihad yang luar biasa itu. Maka oleh karena itu Indonesia harus tidak hanya menjadi penonton atas konflik dunia Islam, tapi mampu menjadi jembatan perdamaian, kekuatan moral, dan contoh bagaimana Islam dapat membangun masyarakat yang religius, tapi juga sekaligus damai. Jadi bukan sekedar kita ini sekalian bukan ingin masuk surga sendiri, dan kemudian juga jangan kemudian kita juga merasa kita yang paling benar. Kita harus mampu juga hidup berdampingan dengan saudara kita yang barangkali tidak satu mazhab, tidak satu manhaj, tidak satu organisasi dengan kita, ya. Kenapa? Karena semua saudara kita beriman. Dan artinya apa? Kuncinya seperti yang saya katakan, selama saudara kita dalam iman tauhid yang benar, selama itu kita wajib untuk saling menghubungkan persaudaraan. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan itu ada 7 prinsip ukhuwah itu. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, kemudian tasamuh, ya, toleransi mukhilafiyah, kemudian ihsan dalam bermujadalah, dalam berdebat kita boleh, tapi harus dengan cara yang benar dan tujuan yang benar. Karena bermujadalah itu juga termasuk salah satu cara dakwah, kan? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati ahsan. Allah membolehkan bermujadalah, berdebat, bertukar pikiran, berdiskusi, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, tujuannya benar, caranya juga benar gitu. Ya, jadi itu kita boleh berdebat dengan siapapun, ya, tapi dengan cara yang benar. Itu kita berusaha untuk itu. Kita harus melakukan upaya itu. Jadi artinya apa? Bagaimanapun perbedaan antara kita itu kita harus bisa dengan cara yang damai, dengan cara yang halus, dengan kasih sayang gitu. Bukan dengan saling memusuhi dan saling membenci dan saling mengkafirkan, saling binahkan, tidak begitu. Kita harus mengajak orang dengan cara yang lembut, dengan ramah, bukan dengan marah, ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada catatan yang kedua yang perlu kita pahami, amanat konstitusi membela bangsa yang tertindas ini. Jadi konstitusi Indonesia menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan. Sebab itu bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina yang yakini masih menghadapi penindasan dan kekerasan. Ini kewajiban kita sekalian. Tidak dosa kita kalau misalnya kita membiarkan sebagai bangsa kita mengkhianati sejarah. Palestina itu adalah melalui seorang muftinya itu yang saya lupa namanya, itu pertama kali belum lagi ada yang menyebarkan isu kemerdekaan Indonesia itu adalah mufti besar Palestina itu. Jadi luar biasa kali ini bukan cerita bukan cerita main-main, bukan sekedar hanya sebagai sesama warga dunia, tapi ini kewajiban moral kita untuk berusaha agar bagaimana ya Palestina itu betul-betul kita dukung. Makanya sampai hari ini ya Indonesia ini sebetulnya secara resmi ya, barangkali ada mungkin proses-proses yang barangkali mungkin ada orang setuju atau tidak setuju, tapi yang jelas sampai hari ini
ya Indonesia masih punya komitmen kuat untuk apa? Untuk membela dan mendukung kemerdekaan Palestina itu. Sehingga kalau kita misalnya setiap hari ada bantuan-bantuan di rumah sakit, di Muhammadiyah, sekolah segala macam, itu merupakan sebuah kewajiban. Di samping kewajiban sebagai muslim, ini juga sebagai bangsa kita punya komitmen kuat. Kita tidak boleh membiarkan satu negara lain dijajah oleh negara lain. Kenapa? Karena bangsa berdaulat. Misalnya kita juga tidak setuju sekalian ketika misalnya Iran diserang oleh Amerika, kemudian membunuh pemimpinnya untuk diganti rezimnya semaunya, kita juga harus menolak. Kenapa? Soalnya Iran itu negara yang berdaulat. Gimana kalau negara kita dibegitukan orang misalnya, dibom kemudian kemudian dibunuh, kita tidak marah gitu? Sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang merdeka, kita mencintai kemerdekaan, kita harus menentang semua bentuk penjajahan, bentuk mengganggu, merusak keutuhan suatu negara lain ya. Nah, kemudian sikap mendukung Palestina, kemerdekaan Palestina itu bukan semata pada persoalan politik luar negeri, tetapi juga bahagian dari komitmen kemanusiaan dan amanat sejarah bangsa yang dulu juga pernah dijajah ya. Dulu kan tidak pernah dijajah 30 tahun. Kemudian yang paling pertama mendukung kemerdekaan itu, walaupun tidak secara politik tapi secara moral, itu adalah Palestina itu. Kalau ada orang-orang gini dia mau pejabat, mau tokoh apapun mengatakan Indonesia ini tidak punya hutang budi ke Palestina, itu ahistoris, itu sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan sejarah itu. Saya tidak tahu itu siapa yang ngomong, tapi saya dengar itu ada yang mengatakan begitu, manusia tidak punya hutang budi sama Palestina. Itu sangat keterlaluan itu kan. Kemudian ada catatan berikutnya, prinsip akidah Islam, membela kebenaran dan kemertindas, itu prinsip kita. Jadi kita prinsipnya itu, kita bukan membela suatu negara kemudian musuh negara ada gitu, tapi prinsip kita adalah membela kebenaran dan kemertindas. Dan itu dilihat surah Nisa 75. Mengapa kamu tidak berperang dengan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita pun anak? Anak ini kaitannya langsung dengan Palestina itu. Ya, kita ini dipertanyakan, kenapa kamu tidak ikut berperang dengan Allah? Kenapa kita mendukung? Apa alasannya kita? Untuk membela orang-orang yang lemah, laki-laki, wanita maupun anak. Kenapa? Karena itu solidaritas terhadap Palestina dan masyarakat lainnya merupakan bagian dari ukhuwah Islamiyah dan nilai kemanusiaan. Namun tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang bijak, bermartabat, sesuai hukum dan tidak menimbulkan kerusakan baru. Ya. Jadi menegakkan yang ma'ruf dengan cara ma'ruf, mencegah yang mungkar dengan cara yang ma'ruf juga. Jadi bukan mencegah yang mungkar dengan cara mungkar, itu namanya cebok dengan ergot namanya itu. Ya, kita membersihkan tapi dengan air yang kotor gitu. Jadi kalau menegakkan yang ma'ruf dengan cara ma'ruf, mencegah yang mungkar dengan cara yang ma'ruf, dengan cara mungkar. Lalu kalau kita mau melarang orang, lalu kita bikin lagi kerusakan, itu enggak boleh. Ya, itu prinsip atau catatan penting yang perlu kita Jadi sebagai muslim, sebagai hamba Allah, sebagai orang beriman, kita dituntut tanggung jawab oleh Allah SWT, diperintahkan Allah, dipertanyakan Allah ketika kita diambil bahagian dalam menolak semua bentuk penindasan itu, penjajahan itu. Ya. Karena itu sebagai muslim kita harus berangkat dari prinsip ini. Jadi bukan dari kepentingan ekonomi. Kita tidak dipengaruhi oleh egosentris kita sebagai bangsa. Wah, kita yang penting bangsa kita ini aman, selamat, damai. Kita ini tidak perlu dengan negara-negara lain. Itu bukan begitu. Kita bukan cari aman, ya. Kita bukan cari selamat di dunia. Katanya aman di dunia, bahagia di akhirat. Artinya kita selamat dunia, tapi sementara kemudian di akhirat kita bertanggung jawab kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak mengambil bahagian dalam menentang semua bentuk penjajahan itu. Nah, itu sekalian. Kemudian catatan berikutnya, menolak kezaliman dan mendukung perdamaian. Umat Islam wajib mempunyai kewajiban untuk menolak kezaliman dan berpihak kepada keadilan. Jadi apapun bentuk kezaliman harus kita tolak, ya. Kita tidak boleh menolak tidak boleh kita bersekutu, menolong dengan
perbuatan yang apa itu? Oh, yang berdosa itu, permusuhan apalagi. Sehingga dalam Al-Qur'an itu ada ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kamu bekerja sama, saling mendukung, tolong menolong dalam urusan-urusan takwa, kebaikan dan takwa. Al-birri itu juga takwa juga itu. Ta'awun al-birri wa taqwa. Bir itu adalah usaha-usaha, amal-amal apapun untuk mencapai takwa. Tapi dalam satu ayat juga dikatakan itu, Aisyah tahu itu apanya itu. Al-birru manit taqwa. Al-birru manit taqwa itu artinya apa? Ya, kebaikan itu adalah takwa. Jadi kebaikan al-birru itu adalah kalau lan tanalul birra, kamu tidak akan pernah mencapai ketakwaan itu. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kamu mampu dan bersedia memberikan pengorbanan terhadap apa saja yang kamu cintai. Nah, jadi sebagai muslim, ya, kita punya catatan penting, kita harus menolak segala macam bentuk kezaliman. Apa yang terjadi misalnya sekarang Timur Tengah itu misalnya, itu kan sesuatu yang zalim itu. Ya, bagaimana sekarang misalnya dalam situasi dalam waktu lintas senjata, itu namanya Israel tetap meluluhlantakkan Lebanon. Coba yang kata sekalian, itu bukan saja itu yang diapakan itu adalah kekuatan militer, tapi mereka sudah menghancurkan, membunuh penduduk sipil, membunuh para anak-anak, membom sekolah. Kemudian terakhir ini mereka mengebom ambulan. Ini luar biasa itu. Jadi oleh karena itu apapun yang dikerjakan oleh Israel, dan yang nggak boleh kita lupakan, di belakang Israel itu Amerika, ya. Jadi tidak ada ceritanya kita. Amerika itu sudah zalim itu. Israel itu zalim dan dibantu oleh zalim. Kan kita berpendapat harus menolak itu. Jadi kita tidak boleh hanya berpikir diri sendiri, tapi kita sebagai muslim kita harus harus memberikan satu menanamkan satu keyakinan kepada kita memiliki kewajiban secara teologi, secara moral, secara akidah menolak segala bentuk kezaliman dan harus berpihak kepada keadilan. Kemudian pembelaan terhadap pihak yang tertindas merupakan bagian dari moral dan keagamaan. Jadi bukan hanya soal kemanusiaan, itu soal kita itu harus bertanggung jawab kepada Allah SWT. Kalau kita misalnya di tempat kita misalnya ada kezaliman lalu kita biarkan, asal kita aman, cari aman, kita akan bertanggung jawab nanti dapat Allah SWT. Apalagi kalau kita mampu, kita sanggup menahan kezaliman, ya, tapi kita tidak lakukan. Karena Rasulullah mengatakan unsur akhaka zaliman atau mazluman. Kata Rasulullah, bantu saudaramu, ya, saudaramu yang zalim dan yang dizalimi, bukan yang terzalim saya, orang yang zalim juga. Bagaimana? Sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana itu kami membantu yang zalim? Kalau yang dizalimi oke, kami bantu mereka. Yang zalim kata Rasulullah SAW, tahan tangan mereka untuk melakukan kezaliman itu. Itu namanya membantu orang yang tadinya berbuat dosa, lalu kita tahan, kita halangi agar mereka tidak jadi berbuat dosa. Jadi oleh karena itu, ya, pembelaan terhadap pihak yang tertentu merupakan bagian tanggung jawab moral keagamaan. Nah, Islam membedakan antara menentang tindakan zalim dengan memusuhi seluruh pemeluk agama atau etnis tentu secara umum. Jadi kita tidak boleh memusuhi agama lain, ya. Walaupun itu saudara kita, dia saudara kita juga, saudara sesama manusia. Jadi ada yang seagama, ada yang senegara, ada yang sesama manusia. Kita tidak boleh. Jadi artinya kita harus juga membedakan, ini pemimpinnya yang zalim, ya, ini yang melakukan kezaliman, mungkin agamanya sama, tapi kita tidak boleh mengeneralisasi, tidak boleh memukul ratakan, menyamaratakan orang yang melakukan zaliman dengan orang non muslim yang tidak berbuat zalim. Misalnya gini, salah satu misalnya ada orang-orang yang non muslim mengganggu orang Islam, lalu kita balas di sini kepada yang sesama agama dengan mereka, nggak boleh, ya, nggak boleh itu. Oh, kita balas pula mereka, nggak boleh di sini. Kenapa? Karena kita tidak boleh mengeneralisasi, ya, tindakan zalim dengan, ya, mungkin pemeluk agama lain yang mereka tidak zalim, ya, mereka tidak zalim. Jadi ini perlu kita dudukkan masalahnya. Jangan sampai kemudian kita memukul ratakan semua yang beragama tertentu atau bangsa tertentu kita musuhi. Kenapa? Karena di Israel itu juga katanya ada berapa persen juga yang orang
Orang Islam di Amerika juga banyak orang Islam. Jadi Indonesia di dunia itu banyak pemeluk Muslim. Jadi tidak boleh kita juga pukul ratakan juga ya menganggap mereka zalim semua. Nah, karena itu perjuangan membela Palestina dan menolak penindasan harus tetap dalam koridor kemanusiaan, keadilan, persatuan umat serta menjaga stabilitas bangsa sendiri. Jadi kalau walaupun kita menolak kezaliman tapi tetap dalam koridor, tidak boleh kita melampaui batas. Memang ada ayat yang mengatakan idza tadau fa'tadu, kami semua tadau. Kata Allah SWT, apabila mereka melanggar batas, kamu juga boleh melanggar batas, ya. Kamu juga boleh melanggar batas sebagaimana mereka melanggar batas, tapi tidak berlebihan, ya. Jadi artinya kalau kita dilakukan dengan sesuatu, kenapa? Karena ketika satu kelompok, satu pihak dilakukan dengan sewenang, kemudian pihak lain tidak boleh membalas, maka adilan tidak akan pernah tegak di dunia. Katakanlah kita ini dijajah, kemudian kita tidak boleh berperang menghadapi penjajah itu, kita baik-baik saja misalnya, kita baik-baiki misalnya, wah janganlah jajah kami, pulanglah kamu kampung kamu. Tidak bisa itu, dia tetap jajah kita kan gitu. Artinya apa? Untuk membuat stabilisasi itu harus ada kekuatan yang berimbang. Jadi harus ada kekuatan, ada salah satu yang lebih kuat, itu bisa itu. Bisa berimbang, artinya cuma tidak ada yang lebih terzalimi, tapi supaya ada juga ada upaya-upaya kita agar apa? Kita mengalahkan setiap bentuk kezaliman itu. Nah, jadi tapi yang penting kita tidak boleh ya berlebihan dan tidak boleh juga melampaui batas yang kemudian kita berdampak terhadap terjadinya sebuah kezaliman baru. Jadi menghadapi kezaliman juga tidak boleh dengan kezaliman, ya. Kemudian yang selanjutnya menjaga persatuan, kedamaian dan ukhuwah, ya. Itu yang catatan berikutnya. Indonesia bangsa yang plural dan majmuk, berbeda agama, mazhab, organisasi dan pilihan politik merupakan realitas sosial yang harus keluar dengan keluasan kebijaksanaan. Jadi kita ini bangsa yang majmuk ini. Coba bayangkan bangsa kita ini macam-macam lah, ya. Di samping juga misalnya negara daerahnya luas secara teritorial, geografis, ya, dari Sabang sampai Merauke itu ribuan pulau. Begitu juga suku, bangsa, bahasanya, agamanya juga. Oleh karena itu kita dalam dalam perbedaan banyak termasuk Islam. Kita sudah Islam di mazhabnya berbeda, manhajnya juga berbeda, organisasinya berbeda, pilihan politiknya juga ya berbeda. Maka oleh karena itu perlu ada semacam kedewasaan kita dan kebijaksanaan kita dalam hidup di tengah-tengah prioritas ini. Ya, jadi kita realitas sosial itu merupakan sebuah kenyataan yang terjadi dan fakta yang kita tidak boleh menolak itu, karena itu memang sudah begitu. Ya, karena kalau Allah SWT mengatakan Al-Quran, kalau Allah mau jadikan orang beriman semua ini, ya kan? Jadi tidak perlu kita dawa-dawa tuh. Allah ingin beriman semua ini. Tapi Allah memang membiarkan mereka tumbuh seperti itu, dan malah Allah sendiri tidak memaksa. Dalam Al-Quran Allah mengatakan la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk masuk ke suatu agama. Kenapa? Karena yang benar dan yang batil itu sudah jelas. Manusia diberikan oleh Allah akal fikiran untuk memilih sesuatu yang lebih baik, ya. Oleh karena itu tidak ada paksaan. Sebagai mubalik juga begitu. Kita tidak boleh memaksa. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, innama alaikal balagul mubin. Ya Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan dengan jelas. Ya, bukan memaksakan, menyampaikan dengan jelas. Kenapa? Karena Allah yang punya otoritas untuk memberikan hidayah. Hidayah itu Allah yang punya, bukan kita. Jadi kita jangan mengambil kadang-kadang kita ini jadi pusing, jadi kecewa, jadi wah, saya ini sudah berpuluh tahun ini berdakwah ini, orang tidak juga berubah ini. Kita kecewa. Kenapa? Kita mencoba mengambil WH Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, tanggung jawab kita hanya menyampaikan. Kemudian memberi hidayah itu Allah SWT. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah berikan petunjuk pada orang kehendaknya. Kalau misalnya kita sudah bertahun-tahun orang tidak masuk, tidak apa-apa. Ya, biar aja kan. Bukan berarti kita berhenti, bukan berarti kita lemah. Tidak, kita harus berusaha. Nah, coba sekalian, itu Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwahnya udah beratus tahun itu. Sampai 90 tahun sampai dia berdakwah itu. Berapa orang yang dapat sama dia? Cuma 80 orang kan? Ya, anak sini juga tidak mau ikut kan? Istrinya tidak mau ikut kan? Ya, Nabi Nuh aja itu juga, ya kita ini alhamdulillah Muhammadiyah ini luar biasa ini.
Didirikan tahun 12, sekarang ini udah jutaan. Itu apanya? Artinya apa? Prestasi dakwah kita luar biasa. Jadi karena itu berdakwah itu kita tidak boleh apa? Tidak boleh dengan satu apa? Mengambil wilayah Tuhan. Itu domain Tuhan. Domain kita itu apa? Tugas kita apa? Tugas kita hanya mengajak. Ya, innama 'alaikal balaghul mubin. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Beri ingat, kamu orang yang hanya beri ingat dan tidak memaksa. Kenapa? Illam tuwal kafir. Kalau orang itu kafir, fayu'adzibullahu 'adzab akbar. Allah yang akan mengadab nanti, bukan kita. Mau masuk neraka jangan kita pula yang menjadi panitia neraka gitu. Seolah-olah orang itu masuk neraka semua itu. Nanti neraka semua, bukan. Kita mengajak orang agar mereka mendapat hidayah. Kita hanya membuka pintu-pintu hidayah itu. Kemudian oleh karena itu bukan kita yang memberikan hidayah. Jangan kita ada, wah ini selama saya sini sudah banyak yang Islam. Tak kita juga. Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Tugas kita cuma berdakwah saja. Ya. Kemudian ya, jangan sampai konflik dibawa masuk ke Indonesia hingga memecah belah masalah. Itu yang penting. Jangan gitu sudah sini kita bertengkar lagi nih. Ada yang mendukung Iran, ada enggak. Tengah-tengah, wah ini Iran itu kan Syiah. Nah, apa namanya itu kita sini. Kalau Iran Syiah, kalau Iran itu Syiah, memang Israel itu Sunni. Amerika itu Sunni. Ini bukan persoalan Sunni dan Syiah. Ini persoalan bagaimana kita menantang sebuah bentuk kezaliman, ya kan? Karena ini bukan kalau gini bicara Iran itu negara yang hari ini kita harus jujur dia yang paling berani menghadapi Amerika dan Israel. Ya, itu ada juga. Saya sekali kalau ditanya dengan soal akidah Syiah, kita paling keras menghadapi akidah Syiah. Ya, macam-macam itu kita hadapi. Tapi itu urusan mereka dan kemarin ini kita dengar ya. Kita dengar dari mufti dari profesor yang kemarin itu ngaji yang ceramah sini, kita katakan itu ada level-levelnya. Ya, ada soal al-sunnah itu ada yang levelnya ada yang khata, sawab dan khata, salah dan benar, ada yang dolal gitu. Nah itu kan urusan kita nggak tahu itu, nggak bisa kita putuskan itu. Biar Allah nanti. Ya, inna rabbaka yafsilu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yahtalifun. Inna rabbaka yafsilu bainahum ya yaumal qiyamah ya fima kanu fihi yahtalifun. Dari apa yang mereka selisihkan. Jadi jangan kita yang memutus perkara. Allah yang lebih tahu siapa yang sesat, siapa yang mendapat petunjuk. Oleh karena itu hari ini kita cuma ngajak aja. Tapi yang jelas, yang bukti yang terlihat dari kita itu apa? Kezaliman itu. Amerika dan Israel itu kezaliman. Ya, itu jelas itu. Coba bayangkan Lebanon waktu mereka luntakkan. Ya, yang mereka bunuh. Ini betul-betul sengaja. Apa yang mereka inginkan terjadinya Israel Raya itu. Ya, Israel Raya itu luar biasa itu. Dan mereka itu. Dan sayangnya memang sebagian teman-teman kita negara sekarang lagi nggak tahu kita itu, karena egosentris negara mereka masing-masing. Mereka tidak tahu bahwa mereka sekarang dipecah belah, sehingga apa nanti? Sekarang nanti kita baru sadar kalau sudah berdiri negara Israel itu. Nah ini sekalian, oleh karena itu ya umat Islam Indonesia harus tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah kita. Jadi kita harus apa? Kenapa? Karena kita mungkin melakukan hal yang lebih besar ketika Ketika kita juga ikut ya terpecah belah gitu ya. Jadi kita harus berusaha itu. Nah harapan dan doa kita apa? Indonesia membutuhkan kejujukan ya, bukan provokasi. Indonesia membutuhkan persatuan, bukan perpecahan. Saya butuh keadaan kedamaian agar mampu menjadi negeri yang kuat dan bermartabat. Itu Pak sekalian. Jadi intinya itu aja. Bagaimana kita menyikapi Timur Tengah sekarang seperti itu, ya. Nah, itu menurut saya itu ada 5 catatan penting tadi yang barangkali perlu kita terus lagi. Indonesia negara bangsa dengan penduduk muslim. Yang kedua, amanat konstitusi bangsa kita, negara kita membela bangsa yang tertindas, bukan mendukung yang zalim ya, bukan mendukung penjajahan. Kalau ada Indonesia ini yang mendukung Israel, ada yang mendukung Amerika, yang jelas mereka menjajah Palestina, membunuh dan melakukan penyerangan ke negara lain, di negara berdaulat, itu bertentangan dengan konstitusi itu. Ya, kalau ada yang wah kita dukung saja, yang penting kita aman, ekonomi kita selamat.
kita jangan jadi apa tadi, jadi sasaran juga diserang. Kalau itu artinya kita sudah mengkhianati konstitusi kita. Ya, sebagai bangsa kita harus melakukan sesuatu yang sesuai berdasarkan konstitusi. Tidak boleh ada satu keputusan, satu tindakan siapapun, ya pejabat apapun, ya yang bertentangan dengan konstitusi. Ya, konstitusi kita harus menentang semua bentuk, ya, bentuk yang melanggar primanusiaan dan perikeadilan itu. Saya rasa begitu aja sekalian, karena kebetulan saya mau ini saya termasuk Ustaz Laku ini hari ini. Ya, jadi ada 2 kali pengajian ini kebetulan ini saya kan di sini Banser, Bu. Ban serap gitu. Karena Ustaz yang kebetulan sakit, maka saya di telepon Pak Firman, tolong diisi ya. Kebetulan saya ngisinya sana jam 10. Jadi alhamdulillah masih bisa ngomong-ngomong dengan ibu-ibu. Mungkin ada yang bermanfaat, mungkin ada yang tidak, yang benar dari Allah SWT, yang tidak benar dari saya. Oke? Nasrullah futun qari wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.